Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu tawi kang kaping 6 iku al-mujmalu lafat kang mujmal. Iku al-mujmalu lafat kang mujmal. Ai huwa tegese utawi mujmal. Ai huwa tegese utawi mujmal iku malafat. Iku malafat lam tattadih kang ora pertelo. Lam tattadih yang ora pertelo apa dilalatuhu pertelane mah. Apa dilalatuhu pertelane mah kasalasati kuru'in kaya lafat salasati kuru'. Mushtarakin kang ten sekutuake. Mushtarakin kang ten sekutuake bainal haidi ing dalem haid, bainal haidi ing dalem antarane haid wa tuhri lan suci. Bainal haidi ing dalem antarane haid wa tuhri lan suci. Wa bayanuhu lan utawi pertelane ma. Wa bayanuhu lan utawi pertelane ma iku bisunnati kelawan hadis. Iku bisunnati kelawan hadis. Al-mubinu kang mertelaake. Al-mubinu kang mertelaake khilafau ing sulayane ma. Khilafau ing sulayane ma. Wasabiulan utai kang kaping 7 iku al-muawwalu lafat kang den takwil. Iku al-muawwalu lafat kang den takwil. Ai huwa tegese utai muawwal iku malafat. Ai huwa tegese utai muawwal iku malafat turika kang den tinggal. Turika kang den tinggal apa zahiruhu pertelane mah. Apa zahiruhu pertelane ma lidalilin krana ana dalil. Lidalilin krana ana dalil kaqalihi kaya dawuh Allah taala. Kaya dawuh Allah taala rupane qaulihi was samaa banainaha bi aidin. Was samaa lan langit banainaha jenengake sapa ingsun ing sama. Banainaha jenengake sapa ingsun ing sama biaitin kelawan kekuasaan. Biaitin kelawan kekuasaan. Zahiruhu utawi pertelane lafat aitin. Zahiruhu utawi pertelane lafat aitin iku jam'u yatin dadi jama'i lafat yatin. Dadi jama'i lafat yatin al-jarihati al-jarihati nyatane makna anggota. Utawa al-jarihati jam'u yatin dadi jama'i lafat yatin al-jarihati kang natoni utawa makna anggota. Al-jarihati kang natoni fa'uwila mongko nuliten takwil. Fa'uwila mongko nuliten takwil alal kuwati ing atase makna kekuatan. Alal kuwati ing atase makna kekuatan. Lid dalili krana ana dalil. Lid dalili krana ana dalil al-qati kang mestiake. Al-qati kang mestiake ala tanzihi ing atase ala tanzihillahi ing atase bersihakene Allah. Ing atase bersihakene Allah taala halilul Allah andahirihi saking pertelane qaulihi. Andahirihi saking pertelane qaulihi. Athaminu tai kang kaping 8. Athaminu tai kang kaping 8 iku al-mafhumu lafat kang mafhum. Lafat kang mafhum wa huwalan utawi mafhum. Wa huwalan utawi mafhum iku kismani rong panduman. Iku kismani rong panduman.
rupane muwafaqatun lafat kang nocoki rupane muwafaqatun lafat kang nocoki wa huwa lan utai muwafaqah wa huwa lan utai muwafaqah iku malafat yuwafiku kang nocoki apa hukmuhu hukume ma almantuko ingkang den ucapake nahwu sepadane lafat wala takul lahuma ufin wala takulan aja ngucap sapa sira lahuma maring waliden ufin ing pengucap kang Allah fa innahu krana temen setune kelakuan iku yufamu den faham apa tahrimud darbi ngaromake mukul min babi aula saking bab kang luwih utama wa mukhalafatun lan rupane kang nulayani utawa lafat kang nulayani wa mukhalafatun lan lafat kang nulayani wa huwa lan utai mukhalafah iku malafat yukhalifuhu kang nulayani apa maing mantuko al-mantuko fi sifatin ing dalam sifat nahu sepadan lafat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu in ja'akum lamun teko ing sira kabeh sapa fasikun wong kang fasik binaba'in kelawan gawa khobar fatabayyanu mongko amreo pertelo sapa sira kabeh wajibu mongko wajib apa atabayyunu amrih pertelo fil faski ing dalam fasik sifat fasik bi khilafi ghairihi berbeda ni kelawan sakliyane fasik fasik fi sifatin wa syartin lan ing dalam syarat nahwu sepadan lafat wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihin wa in kunna lan lamun ono sapa mutallaqat utawa wadon kang katolak wa in kunna lan lamun ono sapa mutallaqat iku ulatu hamlin pira-pira kang anduweni wetengan fa'angfiku mongko paring nafaqah sapa sira kabeh alaihinna ing atase mutallaqat ai fa ghairu ulatil hamli tegese mongko utawi sakliyane pira-pira wong kang anduweni wetengan iku layajibu wajib apa al-infaqu aweh nafaqah alaihinna ing atase mutallaqat alaihinna ing atase ghairu ulatil hamli
Bisifatin wa syartin wa ghayatin lan katok, wa ghayatin lan katok. Nahwu sepadan lafat fa in talaqaha fala tahillalahu. Tahillan apa tahillu? Tahillu ya. Fa in talaqaha mongko lamun nolak sapa rajul. Fa in talaqaha mongko lamun nolak sapa rajul ing mar'ah. Fa in talaqaha mongko lamun nolak sapa rajul ing mar'ah fala tahillu lahu. Fala tahillu mongko ora halal sapa mar'ah. Fala tahillu mongko ora halal sapa mar'ah lahu maring rajul. Lahu maring rajul min ba'di saking sause nolak. Min ba'di awit saking sause tolak. Min ba'di awit saking sause tolak hatta tangkiha sehingga nikah sapa mar'ah. Hatta tangkiha sehingga nikah sapa mar'ah zaujan ing bojo ya, zaujan ing bojo wairahu kang saliyane zaut awal, wairahu ing saliyane zaut awal. Ai fa idza nakahathu tegese mongko ing dalem nalikane nikah sapa mar'ah ing ghair. Ai fa idza nakahathu mongko ing dalem nalikane nikah sapa mar'ah ing ghair ya takhillu iku fa idza nakahathu ya takhillu mongko halal sapa mar'ah. Takhillu mongko halal sapa mar'ah lil awali maring zat kang awal. Lil awali maring zat kang awal bi syarti kelawan syarate awal. Bi syarti kelawan syarate awal. Wa'adatin lan wilangan ai fi adatin ing dalam wilangan. Nahwu sepadan lafat fajlituhum tamanina jaldatan. Fajlituhum mongko jilita sapa sira kabeh. Fajlituhum mongko jilita sapa sira kabeh ing alladin. Fajlituhum mongko jilita sapa sira kabeh ing alladin tamanina ing 80 apane jaldatan jilitane. Tamanina kelawan 80 apane jaldatan jilitane. Ai la aqalla tegese ora luwih kitik. Aila aqalla tegese ora luwih kitik wala aktarolan ora luwih akeh. Wala aktarolan ora luwih akeh. At-tasi utai kang kaping 9 wal asyiru lan 10 iku al mutlaqu lafat kang mutlak. Iku al mutlaqu lafat kang mutlak wal muqayyad lan lafat kang muqayyad. Wal muqayyadulan lafat kang muqayyad wa hukmuhu lan utawi hukume mutlak wal muqayyad. Wa hukmuhu lan utawi hukume mutlak wal muqayyad iku hamlul awali. Iku hamlul awali nanggungake lafat kang awal. Iku hamlul awali nanggungake lafat kang awal ala tani ngatasé lafat kang kaping pindho. Nanggungake lafat kang awal ala tani ngatasé lafat kang kaping pindho. Idza amkana ing dalem nalikane kongang apa hamlul awal. Idza amkana ing dalem nalikane kongang apa hamlul awal. Kafaratil qatli kaya bayar kafarat krana mateni. Kafaratil qatli kaya bayar kafarat krana mateni. Bayar kafarat krana mateni wa dhihari lan supoto dhihar. Wa dhihari lan supoto dhihar. Kuyidat den koyiti. Kuyidat den koyiti apa raqabatu. Kuyidat den koyiti apa raqabatu budak. Apa raqabatu budak fil ula ing dalam kang luwih utama. Fil ula ing dalam kang luwih utama maksudnya yang pertama gitu ya. Yang pertama yang harus dicari kalau dalam permasalahan bayar kafarat
Itu yang pertama yang harus dicari, harus orang yang beriman gitu. Fil ula ing dalam kang luwih utama utawa kang ing dalam kang awal, bil imani kelawan iman, wa utlikat lanten mutlakake, wa utlikat lanten mutlakake fitaniyati ing dalam kang kaping pindho, fitaniyati ing dalam kang kaping pindho, fahumilat mongko nuliten tanggungake apa sani, apa fahumilat alaiha, fahumilat mongko nuliten tanggungake Nggih, fahumilat nuli den tanggungake apa sani alaiha ing atase awal, alaiha ing atase awal, fala tujza mongko ora den wenangake, fala tujza mongko ora den wenangake fiha ing dalem kafarat, fiha ing dalem kafarat apa illa mukminatin angin budak kang mukmin, apa illa mukminatin angin budak kang mukmin. Fa illam yakun, fa illam yumkin nggih. Apa fa illam yakun? Yumkin. Ya saya fa illam yakun. Fa illam yumkin. Fa illam yumkin mongko lamun fa illam yumkin mongko lamun ora kongang, fa illam yumkin mongko lamun ora kongang apa hamlul awal ala tsani, mongko lamun ora kongang apa hamlul awal ala tsani, ka qadha ramadhana kaya ngodoi bulan Ramadan, ka qadha ramadhana kaya ngodoi bulan Ramadan, ya utlika mongko den mutlakake utlika mongko den mutlakake apa qadha Ramadan, mongko den mutlakake apa qadha Ramadan, falam yutkar mongko lamun falam yutkar mongko falam yutkar Kaqadha Ramadhana utlika falam yutkar, falam yutkar mongko ora den sebut, falam yutkar mongko ora den sebut fihi ing dalem fi ing dalem qadha Ramadan, fi ing dalem qadha Ramadan apa tatabuun nuli-nuli, apa tatabuun nuli-nuli wala tafarrukun lan ora pisah-pisah. Waqat kuyidalan teman-teman ten koyiti, waqat kuyidalan teman-teman ten koyiti apa somul kafarati poso poso krono bayar kafarat apa somul kafarati poso krono bayar kafarat ditatabu iklawan nuli-nuli, ditatabu iklawan nuli-nuli, waso mutamatu ilan poso krono ngalap seneng, waso mutamatu ilan poso krono ngalap seneng, maaf salah, waso mutamatu ilan poso krono haji tamatuk, krono haji tamatuk bitafriki kelawan pisah-pisah, bitafriki kelawan pisah-pisah. Jadi prosesnya ketika kau melakukan haji tamatuk itu 3 hari puasa di tanah haram, terus ketika sampai di rumah itu puasa 7 hari, ini namanya ditafrik. Fala yumkin mongko ora kongang, fala yumkin mongko ora kongang apa hamlu qadha Ramadhana nanggungake qadha wulan Ramadan,
apa hamlu qada'i Ramadan nanggungake qada ulan Ramadan alaihi ma ing atase tatabu wa tafriq alaihi ma ing atase tatabu wa tafriq alasane litana fihi ma krono nenafiane tatabu wa tafriq litana fihi ma krono nenafiane utawa krono perlawanane tatabu lan tafriq ala wala ala ahadi malan ora ing atase salah sijine tatabu wa tafriq wala ala ahadi malan ora ing atase salah sijine tatabu wa tafriq alasane li adamil murajjihi krana ora anane perkara kang ngunggulake li adamil murajjihi krana ora anane perkara kang ngunggulake fabako mongko tetep apa ala itlaqihi ing atase mutlake qada Ramadan ala itlaqihi ing atase mutlake qada Ramadan sedikit informasi nggih insyaallah pertengahan bulan Juni nggih akan ada ujian semester genap yang insyaallah pada tanggal 13 Juni sampai 18 Juni itu harinya malam Sabtu sampai malam Kamis itu insyaallah ujian semester genap. Kemudian untuk batas sekaligus jadwalnya menyusul, jadi tolong dipersiapkan mumpung masih ada waktu ya, dibaca-baca kemudian disiapkan untuk mentaati tata tertib nantinya. Tata tertib sudah jadi, jadwalnya sudah jadi, tinggal realisasinya saja. Jadi diharapkan betul-betul dilaksanakan dengan baik, dan yang jarang-jarang masuk itu disanjangi ya, disanjangi enek ujian. Jadi ya terus mek mlebu tok ya, karena sesuai instruksi dalam ada ujian ya nanti harus ikut semua. Salah satu tujuannya adalah ya untuk mengukur dan menguji sebatas mana pemahaman yang sama dapatkan. Walaupun pada akhirnya juga mungkin ada beberapa dari sampean menganggap mungkin kurang begitu penting ya, karena mungkin sampean menganggap bahwa kehidupan ini sudah ujian. Kehidupan ini sudah ujian, akhirnya nggak butuh ujian lagi ya. Kalau berpikiran seperti itu ya enggak apa-apa ya, silakan aja. Tapi sama harus ingat bahwa kehidupan itu milikmu ya. Kehidupan yang sama rasakan itu milikmu, bukan milik orang lain. Sehingga kalau kehidupan itu sama jadikan alasan sebagai ujian hidup, maka jangan kaitkan dengan ujian hidup orang lain. Ya, kita berlembaga ya, kita hidup berlembaga, memiliki latar belakang yang tidak sama, memiliki masalah yang tidak sama, memiliki kesibukan yang tidak sama. Untuk itu kita samakan dalam sisi satu lembaga. Artinya ketika kita ikut dalam satu struktural, kita ikut dalam satu sistem, maka jangan kita kaitkan dengan permasalahan atau latar belakang kita, karena itu akan mengganggu. Hal-hal yang menjadi kewajiban sampean di lembaga itu. Maka saya harap dimulai tertib ya, karena nanti kalau sudah jadi ya, kalau nanti tahun ajaran baru sudah datang gitu, semua akan dirubah, kita pelajarannya juga dirubah. Setiap satu malam niku 2 pelajaran sekaligus 2 dosen, sehingga nanti akan jauh lebih ketat. Jadi saya harap ini sebagai habar untuk persiapan nantinya. Jadi ben gak kaget. Oh dikira aku gak ngomongi. Nih tak omong ya, tak omong. Terus bagi yang jarang-jarang masuk niku tolong diperbaiki. Ya ini bukan masalah tentang bahwa sampean jauh lebih mampu, tapi kita takdim kepada para masyayikh.
Itu aja. Jadi bukan menganggap bahwa ilmu yang sudah kita dapatkan sudah banyak, akhirnya tidak perlu aktif dan sebagainya. Bukan masalah itu, tapi sebatas mana kita itu mampu memperlihatkan takdim kita kepada para masyayikh. Ya dengan cara apa? Ya itu tertib. Semua orang, semua manusia memiliki masalah yang tidak sama, memiliki kesibukan yang tidak sama, tadi saya sampaikan. Tapi kita harus mampu mengolah waktu agar kesibukan dan masalah kita tidak kita bawa ke lembaga. Itu penting ya, penting. Jadi sesibuk apapun sampean, jika sama sudah masuk ke ruang lingkup atau bahkan sebagai murid atau mungkin mahasantri, maka sampean harus ikut semua sistemnya. Sak mampune sampean. Sak mampune sampean. Ya saya kira sampean masih muda semua, belum pernah menikah ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah. Saya pikir kesibukan atau kebutuhan sampean tidak terlalu banyak. Ya, selama sampean mukim, saya kira semua masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah saatnya, ya jangan tanya. Itu tidak bisa diutarakan karena itu pribadi masing-masing. Tapi yang saya yakini, selama sampean masih ada di pondok, belum banyak kesibukan yang itu menjadi tanggungan sampean, ya saya kira semua bisa dilakukan. Karek gelem apa ora. Nek gelem ya iso, nek gak gelem ya semales-malesan ngono kuwi. Ya mbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan. Nanti kemungkinan untuk pelajaran saya ya, batas yang nanti saya buat soal, yang soalnya insya Allah ada 20 ya. 20 itu 15 soal esai, kemudian 5 soal pilihan ganda, dan yang ini paling penting, soalnya itu bahasa Arab. Wis matali kok. Ya. Semua muhadir yang saya mintakan untuk membuat soal itu wajib bahasa Arab. Jadi nanti pertanyaannya bahasa Arab, tidak ada pegon ya, kecuali nanti ada dosen yang menghendaki pegon, mungkin sama agak lebih longgar. Tapi beberapa dosen, mayoritas sudah tak mintakan nanti untuk soal ujian harus berbahasa Arab. Nanti soalnya bahasa Arab, jawabannya juga harus bahasa Arab, tidak boleh pegon. Ya mungkin nek sama Arab kaget, iku nek wis bar dilakoni. Nah, iku lagi kaget. Lagi soangel dan sebagainya, iku nek wis bar dilakoni. Ini urung dilakoni arep ngomong angel nih, urung dilakoni. Ya saya harap dipersiapkan belajarnya ya. Saya harap dipersiapkan belajarnya. Jadi kira-kira ketika saman belajar, saman baca mana yang kira-kira masuk di ujian, nah itu yang saman hafalkan. Saman stabilo kalau perlu ya, kitabnya ini sama stabilo mana begitu. Pengertian, kemudian pemahaman-pemahaman yang penting itu sama stabilo, yang nantinya saman hafalkan. Dan salah satu tata tertibnya yang sudah saya buat itu, tidak diperbolehkan membawa kitab ataupun catatan apapun ketika ujian berlangsung. Ya, jadi nanti saya sediakan soal yang sudah saya gandakan, terus tidak boleh bawa catatan ataupun kitab. Jadi yang mengandalkan dari belajar sama. Dan nanti prakteknya akan dibacakan ya, akan dibacakan soal ujiannya, kemudian nanti dimuroti oleh beliau-beliau ya, sama semak ya, sama semak, dan kemungkinan ketika sudah dimulai tidak ada pertanyaan ulang. Jadi saya harap ujian zaman lebih tertib, lebih serius. Masuk backgroundnya gak bosan lah sama pemenang bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asadisu al-mujmalu.
Diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu al-mujmalu malam tattadih tilalatuhu. Yang keenam dari beberapa urutan yang sebelumnya ya. Yang keenam adalah lafat-lafat yang mujmal. Artinya lafat yang mujmal itu apa? Adalah malam tattadih tilalatuhu. Artinya tidak ada kejelasan di dalam dalilnya. Namanya mujmal itu lafadznya lafadz yang umum, bukan maksus, tapi lafadz yang umum. Yang itu dibuktikan bahwa tidak ada lafadz yang itu sebagai dalil. Tidak ada petunjuk bahwa lafadz yang dimaksudkan ini ada mukhasisnya. Jadi tidak ada dilalahnya, tidak ada petunjuknya. Seperti contoh, katalah tati kuru'in mustarakin bainal haidi wa tuhri. Pada lafadz salah satu kuru yang kita sering temukan di dalam bab haid, ya, ini tidak menunjukkan 3 kali sucian itu tidak menunjukkan khusus tuhur atau haid. Jadi semuanya bisa masuk. Ya. Jadi ketika kok ada perempuan misal ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Selama perempuan itu bukan ulatul hamli atau bukan perempuan yang dalam kondisi memiliki janin, ya, maka untuk iddahnya itu adalah salah satu quru atau 3 kali sucian. Ya, yang jadi pertanyaan, 3 kali sucian itu apakah memang betul 3 kali suci atau 3 kali haid? Yang otomatis setiap haid itu nanti pasti ada sucinya. Nah, ini kan tidak ada dari lafaz salah satu quru ini yang dilalahnya menunjukkan haid ataupun tuhur. Sehingga lafaz salah satu quru ini menurut kitab ilmu tafsir ya ala itmami tiroyah itu menunjukkan bahwa lafaz itu mujmal. Ojo terus kita pastikan ini berarti sucinya. Lah suci tanpa haid bagaimana kita akan mengatakan itu suci? Ya pasti bermula dari haid kemudian suci. Lah ini yang mana? Nah, tapi karena lafaz salah satu quru niki adalah lafaz yang mujmal, maka ini mutlak, bisa keduanya. Mustarak bainal haidi wa tuhri. Terus bagaimana untuk menjelaskan bahwa salah satu quru ini betul-betul untuk orang yang tuhur misalnya atau untuk haid misalnya? Maka di sini dijelaskan wa bayanuhu bisunnah al-mubinu khilafah. Maka untuk menjelaskan hal itu harus ada hadis. Harus ada hadis yang itu menjelaskan tentang perbedaan keduanya. Apakah salah satu quru niki nanti arahnya ke haid ataupun arahnya ke tuhur. Jadi karena salah satu quru niku ya lafadz yang mujmal, maka harus didalili atau menggunakan dalil yang ada pada hadis. Bon, kemudian yang selanjutnya adalah as-sabiu al-mu'awwal. Lafadz yang ditakwil. Artinya adalah maturika zahiruhu lidalilin. Qaulihi ta'ala was-samaa'a banaynaha bi'aidin. Yang ketujuh adalah lafadz yang ditakwil. Artinya adalah lafadz yang kejelasannya itu ditinggalkan. Maturika zahiruhu. Dijelaskan karena ada dalil. Jadi kejelasannya niku ditinggalkan, tapi menggunakan lafadz yang lain yang itu akan menjadi tidak jelas. Sehingga kejelasannya itu akan dibuktikan dengan dalil. Ya, misalnya kayak gini, pada contoh was-samaa'a banaynaha bi'aidin. Pada lafadz aidin. Jadi Allah itu menegakkan langit, ya, atau mewujudkan langit, atau membuat, atau banyak hal ya, menjadikan dan semuanya itu bi'aidin. Kalau kok di sini dijelaskan zahiruhu jam'u yadin al-jarihah, bahwa yadun, ya, yadun itu memiliki makna bisa tangan, atau tangan itu maksudnya adalah al-jarihah, artinya anggota yang bisa menyakiti, atau yadin itu berarti yang bisa menyakiti.
berarti anggota tubuh lah. Yadun itu bimakna dekatnya ya. Jadi kalau dalam maknun itu ada bimakna qorib, ada bimakna ba'id. Lah ketika bimakna qoribnya, yadun itu adalah menunjukkan tangan, arti tangan atau anggota tubuh, tapi bimakna ba'idnya menunjukkan kekuasaan, aibil kuwah. Sehingga ketika kau pada lafadz balina habi aidin, maka lafadz aidin ini harus ditakwil laisa bil jarihah, ay laisa bi aidin al jarihah, tapi harusnya ay bil kuwah. Pentakwilan lafadz aidin ini disebut dengan lafadz sing muawwal atau lafadz yang harus ditakwil. Karena kalau kok tidak ditakwil, maka akan menyalahi aturan. Masa Allah punya tangan? Masa Allah itu menggunakan tangan untuk mewujudkan atau bahkan merusak sesuatu? Ini kan menjadi pemikiran yang salah. Kemudian dilanjutkan fa'uwila alal kuwah ya, lidalili al-qati'i ala tanzihillahi ta'ala an dhahirihi. Maka lafadz aidin itu ditakwil alal kuwah, ditakwil yang itu menunjukkan makna kuwah atau kekuatan. Karena ada dalil al-qati'i yang sudah dipastikan ala tanzihillah bahwa Allah itu harus dibersihkan dari sifat kurang. An dhahirihi dari yang dimaksudkan oleh dawuhnya itu. Jadi tidak mungkin Allah itu memiliki sifat kurang, maka harus ditakwil. Kalau kok tidak ditakwil, maka Allah memiliki sifat-sifat yang itu sebenarnya kekurangan Allah. Itu kan tidak mungkin. Itu adalah lafadz-lafadz yang muawwal atau lafadz yang ditakwil. Yang kedelapan, ataminu al-mafhum, lafadz yang itu dimafhum atau menunjukkan kefahaman. Wahuwa kismani, ada dua. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah, yang kedua ada mafhum mukhalafah. Ini kalau dalam pelajaran maknun ini ada ya, mafhum muwafaqah sama mukhalafah. Di mantek juga ada. Mafhum muwafaqah itu bagaimana? Wa huwa ma yuwafiqu hukmuhu al-mantuqa. Yakni adalah lafadz yang itu hukumnya sesuai dengan al-mantuq. Hukumnya itu sesuai dengan dalilnya atau yang diucapkan. Contohnya adalah wala taqul lahum ufin. Yang ini sering kita temukan dalam kitab-kitab akhlak ya, seperti wasoya. Itu ada wala taqul lahum ufin, wala tanharhuma, wa qul lahum qaulan karima. Kamu jangan mengucapkan kepada kedua orang tua, yakni mengucapkan ufin atau kata-kata kotor. Lah, ini dari lafadz ufin ya. Dari lafadz ufin kata-kata kotor, fa innahu yufhamu tahrimudz dzarbi. Sesungguhnya lafadz ufin itu difahami atau menunjukkan dalil muwafaqah dari sisi tahrimudz dzarbi min babi Allah. Dari keharaman memukul. Bahwa ini adalah min babi Allah, jauh lebih utama. Artinya apa? Kata-kata kotor saja niki tidak boleh, apalagi mukul. Nah, itu namanya dalil atau mafhum kesesuaian, bahwa yang namanya kata-kata saja ini tidak boleh, apalagi sampai mukul. Kalau kata-kata kotor itu kan tidak sampai mukul, tidak sampai melukai secara fisik, tapi bisa berpotensi melukai hati, dan ini jauh lebih parah ya. Nah, melukai yang tidak tampak, apalagi melukai yang sampai tampak. Oh, sing gak tampak mawon ini nggak boleh, apalagi sampai tampak. Maka itu menunjukkan bahwa mafhum muwafaqahnya begitu. Terus yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah wa huwa ma yukhalifu. Artinya ya yang tidak sesuai atau berbeda dengan muwafaqah, yang tidak ada kesamaan, dan itu dibagi menjadi beberapa beberapa kategori. Yang pertama adalah fisifatin, mafhum mukhalafah fisifatin. Contohnya adalah inja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Ya. Inja'akum fasikun, ketika ada orang yang fasik datang kepada kalian semua, orang fasik datang kepada kalian semua, kemudian memberikan kabar, ya, binabain. Maka ketika kok ada orang fasik kok memberikan kabar kepada sampean, maka fatabayyanu. Maka ini harus ditabayyun atau diperjelas. Oh, namanya orang fasik itu banyak bohongnya.
Namanya orang fasik ini banyak bohongnya, sehingga berpotensi yang dihabarkan juga salah. Maka ini perlu fatabayan. Terus dilanjutkan fayajibu at-tabayyun fil faski. Ya, fil faski bi khilafi ghairihi. Maka wajib tabayun di dalam, ya, karena dia fasik itu. Karena dia fasik. Kalau kok dia tidak fasik, maka tidak perlu tabayun gitu. Ya, kalau orang itu sering bohong, kalau kok dia memberikan kabar, ini potensi bohongnya juga banyak, besar. Maka perlu dipertegas, perlu diperjelas. Maka di sini dilanjutkan bi khilafi ghairihi, berbeda dengan selain dari fasik tadi. Orang nggak fasik, ya ngapain di apa yang sudah jelas orang ini adil, kemudian memberikan kabar, ya pasti bisa dikategorikan yang benar. Makanya yo angel zaman saiki ku bahkan mayoritas fasik ya. Mayoritas niku wong fasik. Tapi ya sak fasik awak dhewe ojo sampai lali istighfar ya. Ojo sampai lali istighfar. Ya karena manusia niku sering sekali melakukan dosa tapi tidak kerasa. Ya tapi yang sulit pada diri kita melakukan dosa tapi kita terus istighfar, ini yang sulit. Ya karena tidak ingat kalau itu dosa, nah, apalagi tidak ingat kalau itu salah dan sebagainya. Nah, itu ya hati-hatilah. Zaman akhir niku napa nggih? Dosa niku koyo-koyo dadi kebiasaan. Yang tidur dibonkan. Zaman akhir niku dosa itu seakan-akan menjadi kebiasaan yang napa nggih? Yang seakan-akan itu bukan dosa atau bahkan amaliyah setiap hari. Ya, ini kan kita bagian dari itu. Kita bagian dari zaman akhir, orang-orang yang mungkin kategorinya fasik ini. Tapi ingat bahwa kita masih memiliki guru-guru kita, masih memiliki orang-orang yang kita cintai, yang itu bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Artinya kan almar'u ma'aman ahabba. Ya orang yang mencintai seseorang ya akan dibersamakan nantinya di akhirat. Ya wong sing seneng iku ya bakal dibarengno ngoten. Almar'u ma'aman ahabba. Tapi yo karek senenge iku mergo ilmu utawa mergo liyane. Nek seneng mergo yo apa? Dosa ya dibarengno sampeyan ya padha dibarengno. Tapi yo neng sakliyane surga. Nah, tapi yang kita bawa, yang kita pegang itu, kita cinta kepada orang-orang alim, kita cinta kepada para masyayikh kita, tidak lain dan tidak bukan tujuannya ya mencari ridho beliau-beliau. Karena hanya dengan ridhonya beliau-beliau itu bisa menghantarkan kita itu mendapatkan futuh sekaligus mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Tapi nek wis belas, mbah iki dalane kondi. Jadi nek sampai kepada kajian Nabi ini, yo angel, mergo gak ono sanad keilmuan yang sudah pernah saya jelaskan dulu. Terus selanjutnya adalah mafhum mukhalafah sing fi syartin. Ada syaratnya. Contohnya adalah wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu alaihinna. Apabila adanya perempuan yang tertolak, ya, perempuan yang tertolak mutolakot, itu adalah ulatu hamlin, mereka itu memiliki janin, ya, atau meteng maksudnya, maka fa'anfiqu alaihinna, maka tetap wajib dinafkahi walaupun perempuan itu tertolak. Kalau secara syariatnya kan orang yang tertolak itu, perempuan yang tertolak itu kan tidak boleh atau tidak wajib dinafkahi. Karena apa? Itu bagian dari perempuan yang sudah tidak ada hubungan dengan si suaminya. Tapi berbeda ketika perempuan itu ulatu hamlin atau perempuan yang memiliki kandungan, maka fa'anfiqu alaihinna, maka tetap harus dinafkahi. Ya, semoga kita dijauhkan dari istilah tolak ya. Sing lanang wis pokok di juwogo tenan ya lampine. Ya mergo kadang wong wedok niku ngatelno tenan. Wong wedok niku opo ya wis ngene lah. Ya, tapi ya pokok tak omong itu ya masalah ngrasakno ya sok ben. Memang ngono kuwi. Kadang
Iya, wong lanang niku pokoknya butuh nek perlu dijahitan. Mergo saking yo gak tak omong lo yo, kok nek sing tersinggung. Kita harus hati-hati. Artinya kalau laki-laki sampai ngomong sing napa ya, sing napa ya, sampai fatal ya koyo tolak tuki, nah itu bahaya nih. Nah itu akan menjadikan nafkah itu terputus, menjadi almanu. Tapi di sini dijelaskan bahwa selama perempuannya itu hamil ya, terus mungkin wis apa ya, emosinya ndak bisa dikendalikan gitu, akhirnya mergo ngerti syariat ya, akhirnya terus tak tolak. Nah itu tetap wajib nafkah ya, laki-laki wajib menafkahi perempuan yang itu istrinya yang tertolak dan juga yang memiliki janin. Tapi itu janinnya suaminya loh ya, bukan suaminya orang lain loh ya. Terus di sini dijelaskan itu wasyartin ya, ay fa ghairu ulatil hamli la yajibu al infaqu alaihinna. Maka menjadi satu kejelasan bahwa selain perempuan yang tidak memiliki janin atau tidak dalam kondisi hamil, maka la yajibu al infaqu alaihinna, maka tidak wajib memberikan nafkah kepada mereka. Ya karena tadi ada atas dasar yang namanya tolak itu dia itu berpisah ya. Tapi tolak itu ada 3 ya, ada tolak raj'i 1, raj'i 2 sama tolak baik. Kalau tolak raj'i 1 dia cukup langsung rujuk bisa. Tolak 2 langsung rujuk bisa. Tapi kalau tolak 3, tolak baik, maka bisa rujuk kalau istrinya itu, bekas istrinya harus dinikahi oleh orang lain, juga harus dijima. Setelah dijima terus dipegat iso balik maneh. Itu syariat yang ngoten. Nah, sekarang di zaman atau ya sudah dari dulu ya. Apalagi kita itu hidup di negara demokrasi, negara sosial, sehingga kita apalagi yang orang awam ya, kalau kita insya Allah masih terjaga lah ya. Tapi kalau orang-orang yang non pesantren atau non keagamaan, lebih identik dengan awamnya, mereka itu menganggap bahwa yang boleh menstatuskan tolak itu sah itu pengadilan. Padahal tidak. Di mana-mana syariat itu yang mengesahkan tolak itu ya suaminya sendiri. Nah, sedangkan pengadilan itu kenapa kok harus di depan pengadilan? Ini dalam rangka untuk membuktikan data-data secara kenegaraan ini betul-betul terputus. Jadi ini ngomong tolak nang bojone, ngoten nggih. Ini saya jelaskan sedikit tentang masalah ini biar sama hati-hati. Kok ngomong tolak nang bojone belum diurus nang pengadilan, ini tetap iku tertolak. Cuman secara berkas-berkasnya kan ada buku nikah dan sebagainya ya, itu tidak dikatakan pisah secara pengadilan. Tapi secara syariat niku wis gak oleh dikumpuli, wis gak oleh ngekei nafkah. Nah secara prakteknya, apalagi orang awam ya, bukan di kalangan kita, mereka itu setelah mengucapkan kata talak, selama belum disahkan oleh pengadilan, itu cek kumpul ya, cek dikei nafkah dan sebagainya. Ini kan menjadi satu kesalahan sebenarnya. Ya karena memang kebanyakan mereka itu tidak paham. Mereka mengira bahwa tolak sah itu dari pengadilan, padahal ya enggak. Nah ini hati-hati. Jadi ucapan itu ya sebagai bumerang sama sendiri ya. Kalau tidak hati-hati jaga lisan, ya bisa berakibat fatal. Lisan iku ora ono balunge, ya. Ilat iku ora ono balunge, tapi iso nyuwek sembarang-barang. Iso nyuwek sembarang-barang, khususnya nyuwek ati. Dan nek wis ati iku wis kesuwek. Ya suwek nih, mati lah ya. Itu hati-hati. Bon, itu terkait dengan syarat. Berarti syaratnya perempuan itu yang tertolak itu tetap dinafkahi, berarti harus ulatu hamlin. Syaratnya harus itu. Kalau kok ghairu ulati hamlin, maka la yajibu al infaqu alaihin.
Kemudian yang ketiga termasuk dari mafhum mukhalafah adalah wagoyatin atau sudah apa ya, sudah mentok bahasa. Nahu fa in talaqaha fala taqillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghairuh. Ini kaitannya dengan tolak bain ya. Fa in talaqaha, apabila si suami mentolak seorang perempuan, fala taqillu lahu, maka perempuan itu bukan menjadi miliknya si suaminya. Min ba'di hatta tankiha. Min ba'di hatta tankiha zawjan ghairuh. Sampai dari mulai tolak dia itu menikah lagi dengan suami yang lain atau suami selain dari suami yang awal. Ya, tolak bain tadi saya sampaikan ada muhalil ya, ada suami yang kedua. Fa'idha nakahatu ya takhillul awal bisyartihi. Ketika kok perempuan tadi nikah lagi, maka menjadi halal kembali. Artinya melakukan akad akdun jadidun atau akad baru. Maka ini boleh. Selama belum ada muhalil ya. Jadi goyahnya kayak gitu. Wis mentok. Cara satu-satunya perempuan yang tertolak bain bisa kembali kepada suami awal. Mentok caranya itu siji. Dia harus menghadirkan muhalil atau dia menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian juga dijima juga, setelah itu ditolak lagi. Nah, setelah ditolak, baru nanti dia bisa melakukan akdun jadidun dengan suami yang pertama. Itu cara satu-satunya. Tidak ada cara lain. Itu syariat. Maka itu di sini dijelaskan mafhum mukhalafah fi ghayatin. Kemudian yang selanjutnya yang keempat termasuk mafhum mukhalafah adalah wa'adatin atau bilangan. Nahu fajlituhum tamanina jaldah. Disuruh jilid-jilid itu mencambuk ya. Cambuklah orang-orang itu yang dalam konteksnya dia melakukan pelanggaran minuman keras ya, atau mungkin ya semabuk lah ini. Zina ini kan diranjam ya. Dijilid itu biasanya gara-gara dia itu mencuri ataupun bahkan mungkin karena dia itu melakukan tindak kriminal lainnya. Maka itu dijilid. Dijilid sebanyak 80 jilidan atau 80 cambukan. Artinya aila akul wal aktsar. Artinya tidak lebih sedikit daripada 80 atau tidak lebih banyak daripada 80. Wis pokoknya mentok bilangannya ya kui. Tapi tidak semua mampu ya. Kadang dicambuk baru 5 kali mati. Apakah terus tetap dicambuk? Ya guys, mati apapun dicambuk. Jadi ukurannya secara syariat fajlidu tamanina jaldah itu bilangannya tetap 80. Tidak lebih sedikit dan tidak lebih banyak. Kalau kok ternyata pas 80 cambukan yang ke-80 kok cek urip, cek kuat, ya berarti tidak mungkin ditambah. Karena dijilid itu dalam rangka ya ngapokno niku. Bukan membunuh. Dilalah kok laki pisan kok mati loh, itu ya takdir mati deh. Paham ya? Itu mafhum mukhalafah yang fi adatin. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10 kita lagi adalah lafadz sing mutlak sama muqayyad. Lafadz mutlak sama muqayyad. Wa hukmuhu hukmul awal ala tani. Hukumnya lafadz yang mutlak sama muqayyad itu ditangguhkan kepada awal. Ditangguhkan lafadz yang awal kepada lafadz yang kedua. Idza amkana, kalau memang memungkinkan. Contohnya adalah kafaratil qatli, seperti bayar kafarat dikarenakan dia membunuh, wadhihari, dan karena supoto dihar. Supoto dihar itu sumpah dihar. Misal sumpah dihar, mungkin sama sudah pernah ya belajar Fathul Qorib, ya sudah pernah ya. Kalau sama belum pernah, nggak mungkin kesini sama. Supoto dihar di Fathul Mu'in juga ada. Misal kayak gini. Si suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, gegermu podo karo ibuku." Lah ini jenenge supoto dihar. Kok punggungmu itu podo karo punggung ibuku. Lah sedangkan ibu kan haram dinikah. Lah sedangkan istrinya niku halal dinikah. Ketika kok menyamakan bagian dari
tubuh yang halal dinikah dengan yang haram dinikah, ini jenenge supoto ya. Maka ini terkena bayar kafarot. Bayar kafarotnya itu 3. Yang pertama adalah isku raqabatin mukminah, yang kedua adalah saumi syahri mutatabi'an, syahraini mutatabi'an, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah it'amu sitina miskin, memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Nah ini yang jadi permasalahan yang pertama. Kuyidat ar-raqabatu fil ula bil iman ya. Yang pertama dikoyiti yang lebih utama ketika memerdekakan budak isku raqabatan itu harus mukminah. Tapi wa utliqat fitsaniyah, kemudian lafaz yang kedua itu dimutlakan, tidak harus mukmin. Yes, pokok budak. Pokoknya budak. Maka fakumilat alaiha fala tuzafia illa mu'minah. Maka kemudian yang pertama itu ditangguhkan kepada yang kedua. Kebalik. Maka yang kedua itu ditangguhkan kepada yang pertama. Ya berarti kan fakumilat nuli dan tanggungake oposaniyah alaiha yang atase awal. Berarti kita lebih memilih yang lebih utama. Maka fala tuzafia illa mu'minah. Maka tidak diperbolehkan memerdekakan budak kecuali mukmin. Jadi lafadz yang mutlak begini ya. Jadi ketika lafadz itu dimutlakan, lafadz raqabah, itsku raqabatin, tidak ada lafadz mukminah gitu ya. Tapi yang al-aula itu mukminah, walaupun dari sisi raqabah itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Tapi karena kita melihat dari lafadz yang kedua ini ditangguhkan kepada lafadz yang pertama, sehingga tidak diperbolehkan memerdekakan budak illa mu'minah, kecuali budak yang mukmin. Kalau tidak ada budak yang mukmin, apalagi kalau tidak mampu memerdekakan budak, apalagi kalau zaman sekarang tidak ada ya, sudah lama sekali tidak ada perbudakan, sudah dihapus, bisa menggunakan kafarah yang kedua, yakni berpuasa Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut. Nek puasa 2 bulan ini nggak begitu sulit. Sing angel niku tatabuknya terus menerus nih, ya. Kadang yo pengen mangan mokel dan sebagainya gitu. Itu yang sulit. Terus ketika tidak mampu, lah niki baru it'amu sitina miskin. Lah termasuk dari bayar kafarat itu di samping membunuh, kemudian supoto dihar, dan juga jima fi nahari Ramadan. Jima tapi di waktu bulan puasa atau bulan Ramadan, ya fi nahari, atau mulai habis subuh sampai sebelum maghrib. Itu jenenge fi nahari Ramadan. Ketika kok jima di waktu-waktu itu, maka bayar kafarat. Terus fa'ilam yumkin, ketika tidak dimungkinkan menangguhkan yang awal kepada yang kedua, maka waqat kuyida saumul kafarah bitatabu wa saumut tamattu bitafriq. Maka dikoyiti puasa kafarat, puasa dikarenakan bayar kafarat, berarti puasa 2 bulan dengan bitatabu'i, dengan harus ya berkelanjutan gitu ya, sekarang, besok dan seterusnya, tidak boleh ada jeda. Tapi wasaumut tamattu, kalau puasa haji tamattu itu ada terkena denda, yakni puasa 3 hari di waktu di tanah haram, kemudian ketika pulang di tanah kelahiran itu sebanyak 7 hari. Itu ditafrik namanya. Itu namanya ditafrik. Itu ketika puasa tamattu. Fala yumkin hamlu qadha'i Ramadan alaihi malitanafihi ma wala ala ahadi mali atamil murajjih. Maka tidak dimungkinkan menangguhkan kodoknya bulan puasa Ramadan dengan menggunakan metode tatabuk sama tafrik. Tidak mungkin. Kenapa? Litanafima, karena ini adalah 2 hal yang berbeda. Tatabuk sama tafrik itu berbeda. Walaupun sama-sama puasa, tapi kalau yang tatabuk itu dikarenakan kafarat. Tapi kalau yang tafrik itu dikarenakan tamattu. Nah, ini adalah 2 hal yang tidak sama. Wala ahadima, dan juga bukan salah satu dari atau milih dari keduanya. Li adamil murajjih, karena tidak ada yang lebih diunggulkan apakah
qadha Ramadan ini lebih identik dengan tatabu ataupun tafrik. Ini tidak ada yang lebih diunggulkan. Maka babaqa ala itlaqi, maka tetap dari statusnya itu adalah mutlak. Artinya mutlak itu arep saman qadha kapane enggak apa-apa. Arep saman tatabu yo kene, arep saman napa? Tafrik juga kena. Artinya tidak ada yang lebih diunggulkan antara salah satu dari keduanya. Ya tapi kalau bisa ketika punya hutang puasa jangan sampai jangan sampai puasa selanjutnya. Karena itu nanti terkena bayar fidyah ya. Jadi puasa sekarang, puasa Ramadan itu punya hutang biasanya perempuan ya. Kalau laki-laki jarang, tapi juga berpotensi seperti itu ya. Punya hutang ya rong dino, telung dino tapi gak disaur sampai poso ngarep. Dan ini dalam syariatnya terkena bayar fidyah. Sedekah lah ini sebagai penebusan kesalahan itu. Yo nek duwe utang yo ndang di sahur, utang poso. Yo nek kepengin mangan yo aja poso. Yo nek pas wayahe buka ya. Itu kaitan dengan beberapa lafaz-lafaz yang kaitannya dengan mafhum muwafaqah dan mukhalafah. Yang mukhalafah ada pembagian tadi ya. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 adalah lafaz yang mutlak sama muqayyad. Muqayyad itu artinya lafaz yang dikoyiti dengan sesuatu. Sehingga ketika kok ada qayyid, maka ada ketentuan yang harus diselesaikan pada kejadian atau kondisi tersebut. Ya tadi saya contohkan terkait dengan qayyid itu ya puasa dikarenakan bayar kafarat, yakni dengan dikoyiti tatabu. Kalau kok saumi tamattu itu qayyidnya bitafriq. Nah ini dua hal yang ditana fihima, dua hal yang berbeda, tidak sama. Jangan disamakan gitu ya. Walaupun sama-sama puasa, tapi secara prakteknya ini qayyidnya tidak sama. Al-hadi asyara wa thani asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.